Anak zaman sekarang makin tinggi ilmu, tapi akhlak rendah, mencerminkan kekhawatiran yang cukup sering disuarakan oleh masyarakat. Ada beberapa faktor penyebab yang dapat menjelaskan fenomena ini. 1. Pendidikan. Terlalu fokus pada aspek kognitif pendidikan modern seringkali lebih menekankan pada pencapaian akademis, nilai, prestasi, keterampilan teknis, sementara pembinaan karakter atau pendidikan moral, akhlak, kurang mendapatkan porsi yang seimbang. 2. Minimnya keteladanan anak-anak belajar dari contoh. Jika lingkungan, termasuk orang tua, guru, tokoh masyarakat, dan figur publik lebih sering menunjukkan perilaku yang tidak baik, misalnya tidak jujur, tidak sopan, egois, maka anak-anak pun akan menirunya. 3. Pengaruh teknologi dan media sosial dan internet membuka akses ke berbagai informasi, termasuk yang tidak sesuai dengan norma dan nilai moral. Anak bisa mudah terpapar konten negatif jika tidak diawasi atau dibimbing dengan baik. 4. Krisis identitas dan nilai. Di era globalisasi, anak-anak sering mengalami kebingungan nilai antara budaya lokal dan nilai global. Tanpa bimbingan yang kuat, mereka bisa kehilangan arah moral. Kurangnya pendidikan agama dan etika praktis. Kadang, pendidikan agama hanya diajarkan secara teori tanpa mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Padahal, akhlak seharusnya ditanamkan sebagai bagian dari pembiasaan, bukan sekadar hafalan. 6. Orang tua sibuk dan kurang waktu membimbing. Banyak orang tua terlalu sibuk bekerja, sehingga tidak cukup hadir secara emosional maupun spiritual dalam mendidik anak. Akibatnya, anak tumbuh tanpa arah moral yang kuat dari rumah. Solusi atau upaya perbaikan. Pendidikan karakter yang terintegrasi dalam sistem pembelajaran. Keteladanan dari orang tua dan guru. Pengawasan dan bimbingan dalam penggunaan media digital. Kegiatan keagamaan atau sosial yang membentuk empati dan nilai moral. Komunikasi yang terbuka antara anak dan orang tua. Di tengah kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, kita menyaksikan generasi muda yang semakin cerdas, terampil, dan fasih dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa semakin tinggi ilmu yang dimiliki justru tidak sebanding dengan kualitas akhlak yang ditunjukkan. Fenomena ilmu tinggi akhlak rendah ini menjadi sorotan penting dalam masyarakat kita. Akar permasalahan pendidikan yang terlalu berorientasi akademik pendidikan formal seringkali lebih menekankan pencapaian nilai, peringkat, dan prestasi akademik. Akibatnya, nilai-nilai karakter dan moral hanya menjadi pelengkap, bukan inti dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan karakter seharusnya menjadi pilar utama dalam membentuk pribadi yang utuh. Minimnya, keteladanan dari lingkungan anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat. Ketika figur penting di sekeliling mereka, seperti orang tua, guru, dan tokoh masyarakat tidak menunjukkan akhlak yang baik, maka sulit bagi anak untuk menjadikan nilai moral sebagai pegangan hidup. Keteladanan jauh lebih kuat dari sekadar nasihat. Pengaruh media sosial dan teknologi media sosial memberikan akses luas kepada anak-anak untuk melihat berbagai gaya hidup, pandangan, dan perilaku yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai luhur. Tanpa kontrol dan bimbingan, mereka bisa terjebak dalam budaya instan, hedonistik, dan individualistik. Krisis nilai dan identitas globalisasi membawa perubahan nilai yang cepat. Anak-anak kerap mengalami kebingungan antara nilai budaya lokal dan nilai global yang mereka serap dari internet dan media. Tanpa pondasi moral yang kuat, mereka mudah terombang-ambing. Peran keluarga yang melemah. Kesibukan orang tua dalam bekerja atau mengejar karir sering membuat mereka kurang terlibat dalam pembinaan moral anak. Padahal, keluarga adalah sekolah pertama dan utama bagi pembentukan karakter. Upaya perbaikan revitalisasi pendidikan karakter sekolah perlu mengintegrasikan pendidikan karakter secara nyata dalam kurikulum dan kegiatan harian, bukan sekadar mata pelajaran tambahan. Keteladanan nyata dari orang dewasa, orang tua, guru, dan pemimpin masyarakat harus menjadi contoh dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan empati.
Pendampingan digital dan literasi media anak perlu dibekali kemampuan memilah informasi dan memahami dampak media sosial terhadap kehidupan mereka, serta dibimbing dalam penggunaannya secara bijak. Penguatan pendidikan agama dan nilai-nilai moral harus diajarkan secara kontekstual dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebagai hafalan. Membangun komunikasi yang hangat di rumah kedekatan emosional antara orang tua dan anak sangat penting. Anak yang merasa didengarkan dan dihargai cenderung lebih terbuka untuk menerima nilai-nilai moral. Penutup akhir, fenomena rendahnya akhlak meski ilmu tinggi bukanlah kesalahan mutlak generasi muda, melainkan refleksi dari kegagalan kolektif dalam membina dan membimbing mereka. Maka, perlu kesadaran dan kolaborasi dari semua pihak, pendidik, orang tua, pemerintah, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa ilmu yang tinggi senantiasa dibarengi dengan akhlak yang mulia. Sebab sejatinya, ilmu tanpa akhlak hanya akan melahirkan kecerdasan yang kering dan berpotensi merusak. Oke, sahabat semua, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan ikuti terus channel saya dengan cara like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.